Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, udah pada ngopi belum? Jadi ini saya mau bagi-bagi tentang filosofi kopi. Dalam bermakrifat kepada Allah itu ada dua versi. Yang pertama adalah orang diberikan kepahaman oleh Allah ketika terkumpulnya ilmu sedikit demi sedikit. Ketika dia sudah mulai paham cara membuat kopi, barulah dia bisa mengenal seperti apa rasa kopi ya. Pertama, dia belajar kopi itu harus ada gula, maka dia cari gula dulu. Dia pelajari pelan-pelan berapa takaran gulanya. Yang kedua, harus ada kopi. Dia cari lagi kopi, bubuk kopi. Yang ketiga, dia cari lagi harus ada air panas. Dia cari lagi. Sedikit demi sedikit terkumpul ilmu itu, barulah dia bisa meracik secangkir kopi. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Apakah dia sudah makrifat hakikat kopi? Belum. Selagi dia belum minum kopi yang dia buat itu, berarti dia nggak akan tahu, nggak akan paham, nggak akan kenal seperti apa rasanya kopi. Itu tahap pertama dalam bermakrifat. Lantas, seperti apa tahap yang kedua? Tahap yang kedua adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah tidak perlu belajar meracik kopi, tidak perlu mengumpulkan ilmu sana sini, tetapi Allah langsung memberi rasa. Allah langsung memberi kemakrifatan, sehingga ketika dia mencapai wilayah rasa itu, dia akan mulai belajar meracik kopi. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti kopi ini. Teman-teman langsung saya beri kopi, ini kopi, kamu langsung minum. Gak usah pikirkan bagaimana cara membuatnya. Kamu minum saja, rasakan sendiri. Ketika teman-teman minum, lantas teman-teman bisa mencerna. Ternyata panas ya. Kopinya kok panas. Berarti ada air panas yang terkandung di dalamnya. Langsung teman-teman rasa lagi, oh ternyata ada manisnya. Berarti harus ada gula. Habis itu ada lagi rasa kopi. Bagaimana ketiga unsur ini bisa menjadi satu? Berarti airnya harus diaduk. Ya kan? Ketika kita sudah mencapai wilayah rasa, maka kita akan dapat pengetahuan untuk meracik sendiri tanpa belajar, ibaratnya tanpa belajar di sini adalah tanpa bertanya kepada orang lain. Kita akan dipahamkan oleh Allah. Otomatis kita bisa membuat kopi sendiri karena kita sudah mencapai wilayah rasa. Kita sudah mencapai kemakrifatan. Kenal kita rasanya seperti apa. Paham kita, tahu kita apa saja yang terkandung di dalamnya. Jadi begitu juga dalam bermakrifat kepada Allah ada dua. Yang pertama, kita belajar sana sini, kumpul sana, kumpul sini, berguru sana, berguru sini, tertumpuk jadi satu, maka kita akan mengenal. Tapi ada juga orang yang langsung Allah beri kemakrifatan tanpa belajar,
tanpa berguru, tanpa tanya sana sini. Tetapi ketika dia sudah mencapai wilayah rasa itu, dia akan bisa merangkai atau memilah apa saja yang terkandung. Dia akan merinci lagi lebih dalam. Nah, jadi bagi teman-teman, mintalah kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rasa kopi yang sebenarnya. Berikanlah aku kemakrifatan yang sebenarnya. Di situ lebih aman, di situ lebih enak, karena itu wilayah penyaksian diri. Di situ wilayah yang nggak bisa disangkal. Kenapa? Karena wilayah rasa. Mungkin orang yang menyangkal adalah orang-orang yang belum merasakan. Tapi kalau sesama yang merasakan, sesama yang sudah wilayah rasa, insya Allah pahamlah dia. Jadi ada dua tuh. Sekarang di mana posisi kita? Apakah masih mencari sana sini? Apakah masih mengumpulkan gula, masih mencari air panas, masih meracik kopi? Atau kita sudah rasa? Jadi semua itu ya sebenarnya mau-maunya Allah juga. Kita nggak mampu. Gak bisa kita mau memilih, aku pinginnya yang rasa aja ya Allah, nggak bisa. Semua itu anugerah dari Allah. Jadi minta sama Allah. Kalau kita diberikan anugerah itu, insya Allah terbukalah semua tabir. Cukup hanya sekali kita merasakan kopi, sekali teguk kita langsung paham. Oh, ternyata ada gulanya. Oh, ternyata ada air panas. Oh, ternyata ada kopi. Bagaimana bisa menjadi kopi yang nikmat ini? Oh, berarti harus diaduk biar nyatu semuanya. Ada gulanya, ada manisnya, tapi kok nggak nampak gulanya? Ya gulanya berarti harus larut. Ya kan? Akhirnya kita bisa berteori. Begitulah kalau orang sudah paham wilayah rasa. Bisa dia berteori, bisa dia menjadikan sebuah keilmuan. Jadi sehebat apapun ilmu yang kita kumpulkan, wilayah tertinggi adalah penyaksian, adalah wilayah rasa. Jadi jangan hanya kita pandai membuat kopi, tapi kita nggak mau minum kopinya. Kita nggak pernah teguk kopinya, nggak tahu rasanya. Itu namanya belum ma'rifat. Jadi tahap tertinggi adalah wilayah rasa tadi. Hakikatnya itu adalah rasa tadi. Minum dulu kopinya, udah tahu rasanya, nanti bisalah. Bahkan bagi para pejalan yang benar-benar berbakat, dia akan bisa meracik kopi yang lebih hebat lagi. Ya. Misalkan saya memberikan kalian kopi. Ini kopi, minum, saya bilang. Langsung teman-teman minum. Dengan meminum kopi yang saya buat, teman-teman jadi paham rasanya kopi. Lalu teman-teman bisa buat kopi yang lebih hebat dari yang saya buat. Nah, itu tergantung bakat masing-masing. Ya, bagaimana kopi kita enak, bagaimana kopi kita nikmat, banyak digemari orang, banyak disukai orang. Ya, pandai-pandai kita sendirilah. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita pintar meracik tapi belum rasa sendiri. Jadi harus rasa, baru kita paham itu namanya ma'rifat.
ya. Jadi dari segelas kopi aja kita bisa gali luas maknanya. Begitu pula setiap hari kita belajar mengenal Allah. Tapi ya baru teori. Sudahkah kita menyaksikan Allah? Ya belum tentu. Cobalah belajar menyaksikan sendiri. Kalau sudah menyaksikan sendiri, terbuka semua itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.